Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Yang Anda saksikan saat ini adalah sosok Sadikin, pelukis difabel yang mengandalkan kakinya untuk berkarya. Sadikin ini belajar melukis secara otodidak. Bahkan sosok Sadikin ini sudah membuat Indonesia bangga. Ia menjadi salah satu dari 4 perwakilan tetap Indonesia di Association of Mouth and Foot Painting Artists atau AMFPA sejak tahun 1989 di Swiss, di mana setiap tahunnya para anggota ini harus mengirimkan 15 karya. Ya, kita akan menyapa langsung ya dan akan berbincang dengan Pak Sadikin. Selamat pagi Pak Sadikin. Selamat pagi Mbak Vita. Sehat Pak Sadikin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Sadikin dan keluarga. Amin. Iya. Iya, Pak amin. Sadikin boleh cerita sedikit dong Pak. Ini sudah berapa lama sih menjalani profesi sebagai pelukis? Menjalani sebagai profesi pelukis mulai tahun 1989. Resmi diterima di Swiss sana. Tapi dari kecil sudah suka melukis waktu taman kanak-kanak. Udah cita-cita dari kecil berarti ya Pak ya? Kalau cita-cita sih waktu itu cita-citanya arsitek malahan. Malah arsitek. Iya. Jadi tapi waktu setelah diterima resmi jadi anggota di Swiss sana, akhirnya ya mungkin saya tidak dikehendaki kali ya untuk arsitek. Jadi terpaksa, bukan terpaksa, memang mungkin jalurnya di situ, di lukis ya. Iya. Udah lama ya Pak, 1989 nih sebagai pelukis dari penyandang disabilitas. Boleh share nggak Pak, gimana sih Pak akhirnya bisa terjun kemudian dengan ada kendala, kemudian akhirnya menemukan bahwa ini menjadi jalan hidupnya Pak Sadikin gitu? Awal-awalnya kan semester 3 waktu kuliah di psikologi, itu ada pendaftaran di, waktu itu ada cabang di Indonesia, di Jakarta. Nah saya nyoba untuk daftarin, alhamdulillah saya diterima. Nah semenjak itu saya harus double job, artinya kuliah sama melukis, karena kegiatan itu harus kita ikutin ya. Dan saat itu juga sudah sering ke luar negeri dan luar kota. Akhirnya absensi saya jeblok ya, kurang ya. Sampai pernah saya dikeluarin dari kelas. Jadi saya nggak boleh ikut ujian. Nah, ya terpaksa pada semester 8 saya harus memilih antara kerja atau kuliah. Karena saya kuliah bayar sendiri waktu itu. Nah, itu ceritanya. Ya, Pak Sadikin, ini informasinya juga Pak Sadikin sekarang ngajar juga ya Pak ya? Iya, betul. Ngajar di sekolah-sekolah, di kampus kadang-kadang, ya kan. Terus juga ngelesin privat pada masyarakat umum. Nah, itu. Oke. Nah, Pak, gini, dengan kondisi Pak Sadikin yang difabel begitu, Pak. Apa namanya? Ketika melukis, apakah Bapak merasa pada saat itu meyakini bahwa saya tetap bisa melukis apapun yang terjadi? Bapak bagaimana menghadapi kondisi itu, Pak? Kalau secara aktivitas sih nggak ada masalah, Mas Bayu. Karena memang aktivitas saya pakai kaki ya, sama dengan orang-orang yang pakai tangan. Jadi sama aja sih. Cuman kalau saya misalnya ngelukis yang besar nggak terjangkau, pakai mulut. Itu yang saya lakukan. Jadi secara kendalanya itu hampir sama lah dengan orang-orang. Jadi tidak ada kendala, kita go on aja dah. Gitu. Bapak boleh cerita sedikit Pak, akhirnya bisa menjadi salah satu dari beberapa pelukis ya Pak, perwakilan Indonesia di perkumpulan pelukis tangan dan mulut ya kalau saya tidak salah Pak. Mulut dan kaki. Mulut dan kaki ya, mulut dan kaki, mohon maaf. Itu bagaimana ceritanya hingga Bapak menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia Pak? Iya Mas Bayu, memang waktu itu saya daftarin, saya iseng-iseng aja karena memang kelasnya kan internasional. Itu hampir seluruh negara di dunia ini ada anggota AMFA, ya. Nah, ternyata iseng-iseng itu kok akhirnya diterima, ya. Saya bersyukur sekali bahwa Allah memberikan jalan saya untuk menjadi seorang seniman. Nah, semenjak itu saya giat belajar, Mas Bayu. Dan kebetulan waktu itu cabang di Indonesia
itu Bapak Martono memberi banyak ilmu, baik teknik dan teknik dan komposisi dan sebagainya soal melukis. Saya mungkin paling disenangin oleh Pak Martono tersebut, ya, perwakilan Indonesia. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sadikin sudah sedikit bercerita pada kami pagi hari ini. Semoga tetap berkarya, karyanya bisa membanggakan keluarga dan juga negara. Tetap sehat Pak dan keluarga. Ya, salam amin. Buat Amin. rekan-rekan pelukis di Malang sana Pak. Iya, ya, akan saya sampaikan Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Sadikin. Sebagai penyandang disabilitas tidak menghambat atau tidak menjadikan kendala untuk terus berkarya. Nah, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.